Setelah berdering beberapa kali, akhirnya terdengar suara seorang laki-laki yang menjawab panggilan itu. Halo, dengan Pusat Penampungan Hewan Kota Surabaya di sini, ada yang bisa kami bantu? Iya, saya Andrea. Saya yang kemarin memesan seekor kucing Anggora melalui website. Apa kucing saya sudah siap? Saya ingin mengambilnya besok. Oh, Nona Andrea. Tunggu sebentar, saya cek dulu ya, Nona. Setelah hampir 30 detik, akhirnya laki-laki itu kembali dan berkata, "Kucing Anda sudah siap, Nona. Anda bisa datang kemari besok." Oh, bagus. Terima kasih. Andrea membalas dengan antusias. Sekarang sudah lewat dari tengah malam. Jam dinding hampir menunjukkan pukul 2 dini hari. Dan Andrea masih terjaga. Dia memandang ke langit-langit kamarnya dengan tatapan kosong, memikirkan apa yang malam ini diceritakan oleh Ginny. Andrea mencoba memejamkan matanya, tapi bayangan Haris terus muncul di dalam pikirannya. Dia juga mencoba mengubah posisi tidurnya. Tetapi tetap saja bayangan itu tidak hilang. Setelah beberapa menit, dia beranjak dari tempat tidur dan berjalan menuju ke ruangan walk-in closet. Dia mengambil sehelai kemeja panjang warna putih polos yang biasa dipakai oleh suaminya. Andrea melepas baju tidurnya dan berganti memakai kemeja tersebut. Akhirnya gadis itu pun bisa tidur pulas sampai pagi. Andrea membuka matanya perlahan tatkala cahaya matahari pagi yang menyelinap dari kaca jendela mulai menyinari wajahnya. Dia melihat tubuh serta seluruh pergelangan tangannya yang masih dibaluti oleh baju Haris. Andrea mencium baju itu di bagian lengan kirinya yang atas. Aroma khas suaminya masih melekat di baju itu. Sudah hampir 2 bulan sejak terakhir kali mereka bersama. Kenangan terakhir bersama laki-laki itu adalah tatkala mereka kencan di rumah rahasia Haris waktu itu. Dia masih mengingat dengan jelas momen-momen yang sangat intim tersebut. Semua fantasi yang hampir saja membuyarkan kesadarannya. Membayangkan kembali hal itu membuat wajah Andrea mulai memerah. Mengingat bagaimana suaminya memeluk dan menciumnya membuat jantungnya berpacu semakin kencang. Gadis itu memendamkan wajahnya di bantal dan menggeleng-gelengkan kepalanya beberapa kali karena malu. Beberapa saat kemudian, Andrea melihat ke arah jam dinding. Matanya terbuka lebar setelah mengetahui sekarang sudah menunjukkan pukul 9:15 pagi. Dia bergegas untuk bangun dan bersiap-siap. Hari ini Andrea akan pergi keluar untuk melanjutkan kelas belajarnya. Dia juga telah meminta izin pada kakek Harsa karena mungkin dia akan pulang telat hari ini. Karena tergesa-gesa, Andrea tidak memperhatikan bila ada orang lain di depannya. Bruk, keduanya saling bertabrakan. Maaf, kamu juga mau pergi? Andrea bertanya pada Ginny yang nampak terburu-buru. Iya, mengurusi persiapan. Ginny hanya menjawab singkat seraya mengecek isi tas LV warna hitamnya. Persiapan? Iya, untuk resepsi pernikahanmu. Semuanya harus disiapkan dengan perfect kan? Andrea termenung untuk sejenak.
Apakah mereka semua sangat antusias dengan pesta resepsi itu? Sepenting itukah aku di keluarga ini? Batin Andrea. Bukankah kamu juga sedang buru-buru? Cepat pergi ke sana, nanti telat loh. Ginny menepukkan kedua tangannya di depan Andrea yang masih termenung. Oh iya, bye Ginny, see you ya. Andrea segera berlari menuju ke mobil di depan pintu masuk dan melambaikan tangannya pada Ginny. Asisten pribadinya, Wisnu, juga terlihat sudah duduk di depan kemudi. Gadis itu membuka pintu bagian penumpang dan bergegas masuk ke dalam mobil. Untuk schedulemu hari ini adalah belajar musik. Aku sudah membuat janji dengan Tuan Irfan Gunawan. Dia adalah seorang pianis yang hebat. Dan putrinya, Emma, adalah salah satu pemain biola ternama di negeri ini. Kau pasti sering melihatnya di TV, bukan? Nah, mereka juga akan menjadi tamu di pestamu nanti. Wisnu menjelaskan pada Andrea ketika mereka di dalam mobil. Tamu? Andrea mengerutkan keningnya mendengar kata tersebut. Iya, mereka berdua juga akan diundang ke pestamu. Ada apa? Kamu tidak senang? Sejak kita pulang ke sini, kamu jadi aneh. Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Wisnu melirik ke kaca spion dalam, melihat Andrea sekilas sebelum akhirnya fokus menyetir kembali. Setelah berpikir sejenak, Andrea memutuskan untuk memberitahu asistennya itu apa yang sebenarnya terjadi. Perceraianku dan Haris akan dipercepat. Kami akan berpisah sebelum akhir tahun. Jadi aku harus menyelesaikan misiku secepatnya. Setelah berkata demikian, Andrea mengalihkan pandangannya keluar kaca mobil. Mendengar penjelasan Andrea yang baru saja, Wisnu merasa sangat senang di dalam hatinya. Dia tersenyum simpul setelah itu. Sungguh, itu berarti kamu akan menjadi single lagi. Laki-laki itu mencoba memastikan kembali kata-kata bosnya tadi. Bukan single lagi, Wisnu. Aku akan menjadi janda. Wisnu hanya terdiam setelah mendengar kata itu. Tapi sungguh di dalam hatinya, ia merasa seperti mendapat durian runtuh. Bagaimana tidak? Dia tidak menyangka penantiannya itu tidak perlu memakan waktu yang lama. Aku tidak peduli meskipun statusmu adalah janda saat itu. Aku akan menunggumu, Andrea. Ucap Wisnu dalam hatinya. Oh iya, nanti setelah scheduleku selesai, tolong mampir ke pusat penampungan hewan ya, sebelum kita pulang. Andrea mengingatkan Wisnu. Ngapain ke sana? Wisnu penasaran. Aku membeli seekor kucing. Wisnu kaget mendengar kata kucing. Matanya terbelalak. Tapi Tuan Teddy masih shock loh dengan yang kemarin. Kalau kamu berulah kembali, Tuan Harsa pasti tidak segan-segan untuk menghukummu lagi. Sembari menyetir, laki-laki itu berusaha menasihati bosnya itu. Aku kan memiliki Superman. Andrea tersenyum sambil memandang Wisnu. Wisnu menggeleng-gelengkan kepalanya pelan dan dia juga tersenyum. Dia tidak habis pikir gadis itu masih saja ingat dengan Superman. Setelah 30 menit menempuh perjalanan, mereka berdua tiba di sebuah gedung teater musik di pusat kota. Musik hall itu sangat luas dan mewah.
Andrea mempelajari beberapa note dari Tuan Irfan. Dia juga mencoba meletakkan jari-jarinya di tut piano dan perlahan-lahan mengikuti instruksi dari sang pianis. Sementara Wisnu duduk di kursi penonton melihatnya belajar piano. Saat Andrea tengah menikmati waktu istirahatnya, Tuan Irfan menghampirinya dan bertanya, "Saya dengar dari Tuan Wisnu, Anda juga senang bermain biola." "Ah, tidak perlu menghiraukannya, Tuan. Saya hanya iseng-iseng saja kok. Saya hanya memainkan lagu yang saya tahu, dan itu pun hanya satu lagu." Andrea berkata dengan ramah, "Sebuah kehormatan bagi saya bila saya bisa mendengar Anda bermain biola, Nona." Pria sepuh itu tersenyum dan menyerahkan satu set biola lengkap dengan gawainya pada Andrea. Dari sorot matanya terlihat jelas pria itu antusias. Andrea tidak kuasa menolak. Dia mengambil biola itu dan mulai memainkannya. Tuan Irfan berusaha menyelaraskan nada musik itu dengan background piano. Mereka membuat kolaborasi yang sempurna. Meskipun alunan musik itu sangat melo, tapi bisa menyentuh hati siapa saja yang mendengarnya. Lagu itu penuh dengan emosi kepedihan dan kesendirian. Saya belum pernah mendengar lagu ini sebelumnya. Apakah Anda sendiri yang mengaransemen lagu ini? Pria itu bertanya pada Andrea. Andrea menggelengkan kepalanya. "Tidak, Tuan. Saya belajar dari seseorang ketika saya masih kecil." "Oh, orang itu pasti sangat berbakat."